Selamat pagi untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Tohati Lambadia Malau dengan NIM 190803-114. Sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Kalkulus 2, yaitu materi tentang semester 2 tentang kalkulus. Berikut adalah materi yang akan disampaikan. Yang pertama itu adalah tentang prinsip dan pengujian integral. Itu terbagi atas integral sebagian, integral trigonometri, integral trigonometri substitusi, fungsi integral rasional dengan bagian yang dipartisi, integral numeri atau Simpson rule, dan integral tak tentu. Kemudian untuk deret berhingga, itu ada barisan monoton, deret berhingga, tes kekonvergenan, deret Taylor dan Maclaurin, dan power series. Terus yang ketiga, analisis geometri dengan kalkulus, yaitu koordinat kutub, daerah dalam koordinat kutub, connexation dalam kalkulus, connexation dalam koordinat polar. Lalu ada yang keempat tentang derivatif parsial, yaitu limit dan kekontinuan, maksima dan minima, Lagrange multiplier. Terakhir yang kelima ada tentang integral double triple, terbagi atas double dan triple integral, sentroid dan pusat massa, perubahan variabel dalam multiple integral, prinsip dan pengujian integral. Yang pertama, integral sebagian. Integral parsial atau integral sebagian dan pengintegralan dengan menggunakan rumus integral parsial diperoleh dari pengintegralan turunan hasil kali fungsi-fungsi yang akan dikupas seperti berikut ini. Rumus integral parsial diperoleh dari integral dy sama dengan integral v du tambah u dv, atau y sama dengan integral v du tambah integral u dv, di mana uv sama dengan integral v du tambah u dv, atau integral v du sama dengan uv dikurang integral u dv. Integral parsial ini dihadirkan untuk menjadi solusi berbagai permasalahan. Jadi, misalkan terdapat sebuah fungsi U dan fungsi V yang hasil kalinya adalah Y sama dengan UV. Dengan menggunakan aturan turunan, kemudian kita lakukan operasi pengintegralan, maka diperolehlah persamaan rumus integral seperti berikut. Yang kedua tentang integral fungsi trigonometri. Selanjutnya adalah integral fungsi trigonometri. Jadi dengan menggunakan aturan integral tak tentu, yaitu integral fx dx sama dengan fx tambah c. Ini yang merupakan aturan umum dari integral tak tentu. Maka yang bersifat f aksen x sama dengan fx, maka untuk integral fungsi trigonometri kita peroleh rumus integral secara umum seperti berikut. Jika fx sama dengan sin x, maka f aksen x sama dengan cos x, atau turunan dari sin x adalah cos x. Fx sama dengan cos x, maka f aksen x sama dengan min sin x. Fx sama dengan tan x, maka f aksen x sama dengan secant kuadrat x. Fx sama dengan kotangan x, berarti f aksen x min kosekant kuadrat x.
fx sama dengan secant x, f aksen x sama dengan secant x kali tan x. Fx sama dengan kosekant x, f aksen x sama dengan min kosekant kali kotangen x. Lalu dengan menggunakan turunan dari fungsi-fungsi trigonometri, terlebih untuk sudut-sudut yang berbentuk ax ditambah b, maka integral fungsi trigonometri itu turunan-turunannya dapat dituliskan sebagai berikut. Fx, jika fx sama dengan sin ax tambah b, maka f aksen x itu a cos kali ax tambah b. Fx sama dengan cos ax tambah b, maka f aksen x-nya sama dengan min a sin kali ax tambah b. Jika fx-nya sama dengan tangen ax tambah b, maka f aksen x-nya a secant kuadrat kali ax tambah b. Fungsi kotangennya maka min a kosekant kuadrat secant ax tambah b berarti a tangen ax tambah b kali secant ax tambah b. Kosekant ax tambah b, maka turunannya min a kotangen ax tambah b kali kosekant ax tambah b. Selanjutnya integral trigonometri substitusi. Terdapat 3 jenis utama integral substitusi trigonometri. Masing-masing adalah strategi yang pertama, jika akar A kuadrat tambah X kuadrat terdapat dalam integran, cobalah substitusi X sama dengan A tangen theta. Strategi 2, jika akar dari A kuadrat tambah X kuadrat terdapat dalam integran, cobalah substitusi X sama dengan A sin theta. Strategi yang ketiga, jika A kuadrat tambah X kuadrat terdapat dalam integran, cobalah substitusi X sama dengan A secant kuadrat. Untuk mempermudah memahami bagaimana integral trigonometri substitusi ini, maka diberikan sebuah contoh. Misalkan integral dx per x kuadrat kali akar 4 tambah x kuadrat. Jadi dengan strategi 1, misalkan ada a kuadrat tambah x kuadrat di dalam sebuah integral, maka kita coba substitusi x sama dengan a tangen theta. Maka kita gunakan dengan persamaan berikut x kuadrat kali akar 4 tambah x kuadrat, maka diperoleh x sama dengan 2. X sama dengan 2, kita substitusi x sama dengan 2 tan theta. Yaitu, maka tan theta sama dengan tan inverse dikali x per 2. Maka dx-nya atau turunan pertama dari 2 tangen theta itu adalah 2 secant kuadrat theta d theta. Dan akar 4 tambah x kuadrat itu sama dengan akar 4 ditambah 4 tangen kuadrat theta, atau sama dengan 2 dikali akar 1 ditambah tangen kuadrat theta, atau sama dengan 2 dikali akar secant kuadrat theta, atau sama dengan 2 kali nilai mutlak secant theta. Menurut definisi dari inverse tangen, bahwa di mana theta lebih besar dari minus V per 2 dan lebih kecil dari V per 2. Jadi cos theta lebih besar dari 0, dan karena itu secant theta sama dengan nilai mutlak secant theta sama dengan akar 4 tambah x kuadrat per 2. Maka diperolehlah integral dx tadi 2 secant kuadrat theta d theta, dan x tadi 4 tan kuadrat theta,
Z kuadratnya 4 tangen kuadrat theta, dan akar 4 tambah X kuadrat tersebut 2 dikali sekan theta. Maka ini dapat dipisahkan menjadi 1/4 dan kita integralkan sekan theta d theta per tangen kuadrat theta, lalu sederhanakan menjadi 1/4 integral dari cos theta d theta per sin kuadrat theta, itu sama dengan 1/4 integral sin theta cos theta d theta, atau sama dengan 1/4 min sin theta theta inverse tambah C, atau sama dengan 1/4 sin theta tambah C. Sekarang kita harus menghitung sin theta. Untuk menghitung sin theta, maka kita peroleh tangen theta per sekan theta, itu V per 2 dari yang telah diketahui tangen theta. Sekan theta adalah akar 4 tambah X kuadrat per 2, maka dapat diperoleh X per 4X ditambah X kuadrat. Untuk contoh strategi 2, kita diberikan contoh seperti berikut. Jadi diketahui sebuah integral dx per x kuadrat kali akar 9 dikurang x kuadrat. Dari sini kita peroleh nilai x, nilai A sama dengan 3. Jadi x sama dengan 3 dikali sin theta, yaitu tetanya sama dengan sin inverse dikali X per 3. Dari sini, maka dx atau turunan pertama dari X-nya adalah 3 cos theta d theta. Dan akar 9 dikurang X kuadrat itu dapat dijabarkan menjadi 9 dikurang 9 sin kuadrat theta sama dengan 3 kali akar 1 per sin kuadrat theta, atau sama dengan 3 dikali akar cos kuadrat theta, atau sama dengan 3 dikali nilai mutlak cos theta. Menurut definisi inversinus, bahwa theta di mana theta lebih besar dari V per 2 dan lebih kecil dari V per 2, dan karena itu cos lebih besar daripada cos theta lebih besar dari 0, jadi cos theta sama dengan nilai mutlak cos theta sama dengan akar 9 per X kuadrat per 3. Maka kembali lagi kita substitusi nilai X dx-nya, substitusi nilai X kuadratnya, dan nilai akar dari 9 dikurang X per 2-nya, akar dari 9 kurang X pangkat 2-nya, baru diperolehlah, dipisahkan 1/9 keluar, sisakan menjadi kosekan kuadrat theta d theta. Karena ini habis menjadi 1/3 dikali sin kuadrat theta menjadi kosekan kuadrat theta d theta. Selanjutnya ini diintegralkan menjadi kotangan theta tambah C, atau sama dengan minus 1/9 cos theta sin theta tambah C, atau sama dengan minus 1/9 dikali akar 9 dikurang X kuadrat per 3, itu tadi nilai cosnya, baru nilai sinnya tadi X per 3 tambah C, atau dapat lebih disederhanakan menjadi 1/9, ini telah dapat disederhanakan 3-nya menjadi minus 1/9 kali 9 dikurang X kuadrat per X ditambah C. Selanjutnya, fungsi integral rasional dengan bagian yang dipartisi. Fungsi rasional dan pecahan parsial. Fungsi rasional dapat diekspresikan sebagai berikut. Rx sama dengan Px per Qx, di mana Px dan Qx adalah sebuah polinomial. Untuk menghitung integral fungsi rasional, perlu dilakukan dekomposisi pecahan parsial dari fungsi rasional tersebut. Metode pecahan parsial adalah suatu teknik aljabar di mana Rx itu didekomposisi
didekomposisi menjadi jumlahan suku-suku seperti Rx itu menjadi Px ditambah F1X ditambah F2X tambah titik-titik tambah sampai seterusnya FKX, di mana Px itu adalah suatu polinomial dan Fi itu adalah pecahan-pecahan parsial yang berbentuk A per AX tambah B itu faktor linear atau Bx tambah C per AX kuadrat tambah Bx tambah C itu faktor kuadratik. Jadi A, B, C besar dan A, B, C kecil adalah konstanta-konstanta. Jadi untuk memfaktorkan seperti metode tadi, metode untuk integrasi pecahan parsial itu ada 4 kasus, yaitu faktornya linear dan tidak berulang. Kedua ada faktor linear dan berulang. Ketiga ada faktor kuadratik dan tidak berulang. Faktor kuadratik dan berulang. Jadi kasus satunya untuk penyebut dari faktor-faktor linear yang tidak berulang. Jadi tadi misalkan QX-nya itu bentuknya seperti A1X tambah B1 kali A2X tambah B2 sampai ANX tambah BN. Maka dapat dituliskan PX per QX itu menjadi A1 per A1 kali B1 tambah A2 kali A2 per B2 tambah titik-titik tambah AN A per AN BN. Dengan A1, A2, AN itu adalah konstanta yang akan kita cari. Jadi contohnya integral dari 1/4 X kuadrat per 9 dx. Jadi Qx di sini adalah faktor linear dan tidak berulang. Maka boleh kita tuliskan dalam bentuk seperti berikut. Jadi kita tuliskan A per A1-nya itu kita peroleh 2X tambah 3, B-nya 2X kurang 3. Maka diselesaikan menjadi 1 sama dengan dikalikan silang itu A kali 2X per 3 tambah B 2X tambah 3. Maka 1 sama dengan 2A tambah 2B dikali X. Ini 2A, ini 2B ditambah dikali X dan minus 3A ditambah 3B. Maka 2A ditambah 2B itu sama dengan 0 dan minus 3A tambah 3B itu sama dengan 1, maka diperolehlah A sama dengan minus 1/6 dan B 1/6. Jadi integral 1/4 X kuadrat per kurang 9 dx itu sama dengan integral minus 1/6 per 2X tambah 2X per tambah 3 dx tambah integral dari 1/6 2X kurang 3 dx. Untuk kasus kedua, jika penyebut-penyebutnya itu faktor-faktor linear berulang. Jadi misalkan QX-nya itu adalah berulang atau dalam bentuk AIX tambah BI pangkat P dengan P elemen dari B. Maka dapat dituliskan bahwa PX dan per QX itu adalah A1 per AIX tambah BI pangkat P. Selanjutnya sampai AP per AIX tambah BI pangkat. Dengan A1, A2, AN, dan B1, B2, BN adalah konstanta yang harus dicari. Contohnya, jadi ada integral dari 1 per X tambah 2 kuadrat kali X kurang 1 yang merupakan faktor-faktor linear yang berulang. Maka dapat kita ubah bentuknya menjadi A per X tambah 2 dikuadratkan ditambah B X tambah 2 ditambah C X kurang 1. Ya, dapat kita selesaikan seperti berikut. 1 itu sama dengan A dikali X kurang 1 tambah X2-nya tambah X tambah 2 kali X kurang 1 tambah C kali X tambah 2 pangkat 2. Maka diperoleh A sama dengan minus 1/3, B sama dengan minus 1/9, dan C sama dengan
1/9 atau maka bentuknya menjadi seperti berikut. Kasus yang ketiga adalah penyebut terdiri dari faktor-faktor kuadrat yang tidak berulang. Jadi Qx-nya itu berbentuk A1x kuadrat tambah B1x tambah C1. Seterusnya sampai ANX kuadrat tambah BNX tambah CN. Adalah faktor-faktor kuadrat yang tidak berulang. Maka Px per Qx itu dapat kita ubah bentuknya menjadi A1x tambah B1 per A1x kuadrat tambah B1x tambah C1. Tambah seterusnya untuk A2 sampai AN. Dengan A1, A2, AN, dan B1, B2, BN itu adalah konstanta yang akan kita cari. Jadi misalkan integral 6x kuadrat dikurang 3x tambah 1 itu per 4x tambah 1 dikali x kuadrat tambah 1. Ini adalah faktor-faktor kuadrat yang tidak berulang. Maka boleh kita ubah bentuknya menjadi seperti berikut. Di sini ada A per 4x tambah 1. Di sini ada B, Bx ditambah C, X kuadrat tambah 1. 6x kuadrat kurang 3x tambah 1 itu sama dengan A dikali X kuadrat tambah 1 tambah Bx tambah C itu kali 4x tambah 1. Maka diperolehlah nilai A sama dengan 2, B sama dengan 1, dan C sama dengan minus 1. Lalu disubstitusikan ke dalam bentuk seperti berikut. Selanjutnya kasus nomor 4. Penyebut terdiri dari faktor-faktor kuadrat berulang. Jadi misalkan Qx itu berbentuk AIX kuadrat tambah BIX tambah CI kuadrat. Atau maka dapat kita tuliskan Px per Qx itu seperti berikut. Jadi di sini kita menjadi A1X tambah B1, A2X tambah B2 sampai AP dikurang 1, X tambah BP kurang 1. Dengan A1, A2, AP adalah konstanta yang akan dicari. Jadi ada diketahui, jadi ada integral 6x kuadrat kurang 15x tambah 22 yang penyebutnya terdiri dari faktor-faktor kuadrat bilangan berulang, maka dapatlah kita ubah bentuknya menjadi seperti berikut. A per X tambah 3 ditambah BX tambah C itu X kuadrat tambah 2 ditambah DX tambah E itu ada X kuadrat tambah 2 kuadrat. Maka diperolehlah seperti berikut, dikalikan silang itu A dikali X kuadrat tambah A dikalikan X kuadrat tambah 2 dikuadratkan, BX itu X tambah dikalikan dengan X tambah 3 kali X kuadrat tambah 2, DX tambah itu dikalikan X tambah 3. Maka diperolehlah A sama dengan 1, B sama dengan minus 1, C sama dengan 3, D sama dengan minus 5, dan E sama dengan 0. Dan kita substitusi ke dalam bentuk ini. Integral numerik yaitu metode, di sini akan dibahas metode integral Simpson. Metode integral Simpson itu merupakan pengembangan dari metode integrasi trapezoida. Hanya saja pembaginya bukan berupa trapesium, tapi berupa 2 buah trapesium dengan menggunakan pembobot berat di titik tengahnya. Atau dengan kata lain, metode ini adalah metode rata-rata dengan pembobot kuadrat. Jadi bila menggunakan trapesium, luas itu dapat digunakan sebagai L sama dengan H per 2 FI kurang 1 tambah FI tambah H per 2 FI tambah F1 tambah 1 sama dengan H per 2 FI kurang 1 tambah 2 FI tambah F1 tambah 1.
Pemakaian aturan Simpson di mana bobot FI sebagai titik tengah dikalikan dengan 2 untuk menghitung luas bangun di atas dapat dituliskan sebagai berikut. L sama dengan H per 3 FI kurang 1 tambah 2 FI tambah H per 3 dikali 2 FI tambah FI tambah 1 sama dengan H per 3 FI kurang 1 tambah 4 FI ditambah FI tambah 1. Jadi algoritma integral Simpson itu adalah pertama definisikan Y sama dengan Fx, tentukan batas bawah dan batas atas integrasinya, tentukan jumlah pembaginya, hitunglah H dengan cara B dikurang A per N atau batas bawah, batas atas dikurang batas bawah dibagi dengan jumlah pembagi N, dan hitunglah L sama dengan H per 2 F0 ditambah 4 sigma F1 untuk I yang ganjil ditambah 2 dikali sigma F1 untuk I genap ditambah Fn. Selanjutnya, integral tak tentu. Integral tak tentu. Integral tak tentu di sini adalah integral tak tentu dari fungsi aljabar. Jadi, untuk menentukan integral tak tentu dari aturan turunan dapat diperoleh hubungan integral fx dx itu sama dengan fx tambah c. Untuk menentukan hasil suatu integral tak tentu integral fx, yaitu dengan mencari fungsi f aksen x-nya yang bersifat f aksen x sama dengan f aksen x. Rumus dasar integral tak tentu itu adalah integral x pangkat n dx sama dengan super n tambah 1 xn tambah 1. Untuk semua n bilangan rasional, kecuali untuk n sama dengan 1, diperoleh aturan berikut. Integral k n pangkat n dx itu sama dengan k per n tambah 1 kali x n tambah 1 tambah c. Dengan k sembarang konstanta real. Jadi misalkan f aksen x itu sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Dengan cara demikian, integral dx itu sama dengan x tambah c. Rumus aturan integral tak tentu untuk fungsi trigonometri itu adalah integral cos AX tambah B dx itu sama dengan seper A sin AX tambah B tambah C. Integral untuk sin AX tambah B dx itu sama dengan min seper A cos kali AX tambah B tambah C. Untuk integral sekant kuadrat 1 per A tangen. Untuk kosekant kuadrat minus seper A kali kotangen. Untuk sekant AX tambah B kali tan AX tambah B itu menjadi seper A sekant. Untuk kosekant AX tambah B kali kotangen AX tambah B itu jadi min seper A kosekant. Integral berbentuk integral sin kx kali cos nx dx di mana k dan n adalah bilangan bulat non negatif, maka ada tipe 1 yaitu sekurang-kurangnya salah satu dari sin x dan cos x itu berpangkat ganjil k atau n-nya, maka substitusi untuk fungsi lainnya itu berlaku. Tipe kedua, kedua pangkat sin X dan cos X adalah genap, maka gunakanlah cos kuadrat X itu sama dengan 1 tambah cos 2X per 2, dan sin kuadrat X itu 1 dikurang cos 2X per 2. Selanjutnya untuk kasus berikutnya, itu ada integral berbentuk integral tangen X, tangen K, X sekant N, X dx, di mana K dan N itu adalah bilangan bulat non negatif. Ingat bahwa sekant kuadrat X itu adalah 1 tambah tangan kuadrat X, maka tipe 1 jika N adalah bilangan genap,
itu substitusikanlah U sama dengan tangan X. Jika N adalah bilangan ganjil dan K adalah ganjil, maka substitusikanlah U sama dengan sekan X. Tipe ketiga, jika N adalah ganjil dan K adalah genap. Ada beberapa aplikasi integral tak tentu. Yang pertama untuk menentukan persamaan kurva jika gradien dan titik yang dilalui diketahui. Jadi ada sebuah gradien garis singgung di setiap titik pada kurva itu adalah M sama dengan F aksen X 2X. Jika kurva tersebut melalui titik 2,0, tentukanlah persamaan garis kurva itu. Penyelesaian. Jadi diketahui Y atau Fx sama dengan integral dari 2x dx. Ini fungsi Fx tadi. Lalu kita integralkanlah menjadi x kuadrat tambah C. Karena kurva tersebut melalui titik 2,0, maka untuk nilai C yang berbeda, maka grafik kurva juga berbeda-beda. Persamaannya dapat diperoleh dengan mensubstitusikan titik yang dilaluinya. Jika F2 itu sama dengan 0, 2 pangkat 2 tambah C sama dengan 0, maka C sama dengan minus 4. Jadi persamaannya boleh diperoleh, yaitu X kuadrat ditambah 4. Yang kedua, menentukan persamaan gerak benda. Contoh, sebuah benda bergerak pada bidang datar dengan kelajuan awal 5 meter per detik. Akibat bergesekan dengan bidang itu, benda mengalami perlambatan 2 meter per detik kuadrat. Jika pada saat T sama dengan 0 posisi benda itu S sama dengan 0, berapa jarak yang ditempuh dari awal sampai berhenti? Ingat ya, bahwa benda tersebut tadi bergerak, kemudian dia mengalami gesekan pada suatu bidang dan mengalami perlambatan. Jadi benda mengalami perlambatan, berarti A sama dengan dV per dt itu sama dengan 2. Sehingga V itu dapat kita buat menjadi ini integral dari 2 dt. Integral dari minus 2 dt, yaitu sama dengan minus T tambah C1. Jika kelajuan awalnya diketahui 5 meter per detik, berarti pada saat V sama dengan 0, itu diperolehlah maka diperolehlah kecepatan 0 itu sama dengan 5. Kan? Diperolehlah C1-nya itu sama dengan 5. Sehingga S sama dengan integral minus 2T ditambah 5 dt. Itu atau sama dengan min T kuadrat tambah 5T tambah C2. Diketahui bahwa S sama dengan 0, S0 sama dengan 0, maka C2 sama dengan 0. Dengan demikian, persamaan posisi benda pada sebagai fungsi waktu T ditentukan oleh S sama dengan minus T kuadrat tambah 5T. Jadi pada saat bola berhenti, laju benda itu V sama dengan 0, sehingga diperoleh V sama dengan 2T tambah 5 sama dengan 0, maka T sama dengan 2,5 detik. Yang ketiga, menentukan fungsi biaya total jika fungsi biaya marginal diketahui. Jika diketahui fungsi biaya marginal C aksen itu sama dengan 4X dikurang 8, jika biaya membuat 5 satuan barang itu adalah $20, tentukanlah biaya fungsi totalnya. Karena biaya marginalnya tidak negatif, maka berlaku C aksen X sama dengan 4X dikurang 8, didapatlah Cx itu sama dengan integral dari 4X dikurang 8 dx. Itu sama dengan 2X kuadrat dikurang 8 tambah K. Karena C5 itu sama dengan $20, maka didapatlah K sama dengan 10. Sehingga fungsi biaya totalnya itu C aksen X sama dengan 2X kuadrat kurang 8 ditambah 10. X lebih besar sama dengan 2. Selanjutnya materi tentang barisan monoton.
Ketahui sebuah barisan AN dikatakan monoton naik, monoton tidak turun, monoton turun, dan monoton tidak naik itu yaitu seperti A. Monoton naik jika untuk setiap n elemen asli berlaku AN tambah 1 lebih besar dari AN. Tidak turun jika untuk setiap n elemen n berlaku AN tambah 1 lebih besar sama dengan AN. Dan monoton turun jika untuk setiap n elemen n berlaku AN tambah 1 lebih kecil dari n, dan monoton tidak naik jika untuk setiap n elemen n berlaku AN tambah 1 lebih kecil dari AN. Contoh, untuk lebih memahami, ada barisan AN dengan AN-nya itu sama dengan 1/n. Itu merupakan barisan yang monoton turun. Sebab jika AN tambah 1 dikurang AN itu sama dengan 1/n tambah 1 kurang 1/n, itu menjadi n dikurang n tambah 1 per n tambah 1 kali n, terus 1/n tambah 1 kali n itu lebih kecil dari 0. Jadi AN tambah 1 lebih kecil dari AN, yaitu AN barisan monoton turun. Karena itu tadi, karena AN tambah 1 lebih kecil daripada AN, dan itu barisan itu merupakan monoton turun. Atau boleh dengan cara lain, kita berikan AN tambah 1 per AN, itu 1/n tambah 1 dikali n per 1, itu sama dengan n per n tambah 1. Itu lebih kecil dari 1. Jadi AN tambah 1 per AN, maka AN barisan monoton turun. Barisan AN dengan AN sama dengan min 1/n bukan suatu barisan monoton. Suku-suku barisannya itu boleh min 1, boleh min setengah, boleh min 1/3, atau boleh 1/4. Karena A1-nya lebih kecil dari A2 dan A2 lebih besar dari A3, maka AN bukan suatu barisan monoton. Selanjutnya ada kekonvergenan barisan. Barisan AN dikatakan konvergen ke L elemen R jika limit N menuju tak hingga dari AN itu sama dengan L. Barisan AN yang tidak mempunyai limit dikatakan divergen. Barisan yang divergen kemungkinan yang terjadi adalah limit barisannya tak hingga, min tak hingga, atau berokilasi. Contoh, ada barisan AN dengan AN-nya itu 2 ditambah n per 4n konvergen ke 1/4. Karena jika limit n mendekati tak hingga dari 2 tambah n per 4n itu adalah 1/4. B. Barisan AN dengan AN sama dengan min 1 pangkat n divergen karena limit barisannya berokilasi, sebab untuk n ganjil limit barisannya minus 1, jadi jika ini minus 1, ini minus, jika n ini pangkat 1 atau 3, yaitu dengan n ganjil, limit barisannya min 1. Sedangkan untuk n genap, limit barisannya adalah 1. Jadi, dia berokilasi. Jadi, barisan tersebut bukan konvergen, tidak konvergen atau divergen. Yang C, barisan AN dengan AN sama dengan min N adalah divergen karena limit dari minus N menuju tak hingga itu adalah minus tak hingga. Ada hubungan antara barisan konvergen, kemonotonan barisan, dan barisan terbatas. Sebelumnya diberikan pengertian barisan sebagai barisan terbatas itu seperti berikut. Jadi misalkan ada suatu barisan AN dikatakan terbatas jika ada suatu bilangan real M sedemikian sehingga AN lebih kecil dari sama dengan M untuk semua N elemen bilangan N
Barisan AN dikatakan terbatas bawah jika ada suatu bilangan real M, sedemikian sehingga AN tadi, barisan itu lebih besar dari M untuk semua N elemen N. Atau ditulis dengan notasi matematika. Misalkan AN suatu barisan terbatas ke atas itu jika terdapat suatu bilangan real elemen bilangan A. Jika suatu terdapat bilangan real M, yang mana AN barisan AM itu lebih kecil sama dengan M untuk setiap N elemen N. AN terbatas ke bawah jika terdapat M bilangan real, di mana AN itu lebih besar dari M, dan untuk setiap N elemen N. Selanjutnya, barisan AN dikatakan terbatas jika AN terbatas atas dan terbatas bawah. Atau dengan kata lain, AN terbatas jika dan hanya jika ada M lebih besar dari lebih besar sama dengan 0, sedemikian sehingga AN lebih kecil dari nilai mutlak AN lebih kecil dari M untuk semua N elemen N, di mana nilai mutlak N lebih kecil sama dengan M lebih besar dari 0, berarti juga AN lebih besar dari minus M lebih kecil dari M. Selanjutnya adalah kekonvergenan suatu deret. Definisinya dapat diberikan seperti berikut. Deret tak hingga N1 sampai tak hingga dari AN dikatakan konvergen jika Sn barisan dari jumlah bagiannya konvergen. Dikatakan divergen jika Sn barisan dari jumlah bagiannya adalah divergen. Contoh, ada deret N1 sampai tak hingga dari 1 per N kali N tambah 1. Apakah ini konvergen? Jadi kita perhatikan barisannya itu. Jika tadi barisan itu jumlah bagiannya konvergen, maka deret itu adalah konvergen. Kita perhatikan Sn limit N menuju tak hingga dari Sn itu adalah 1. Maka integral sigma N1 sampai tak hingga dari 1 per N kali N tambah 1 itu konvergen ke 1. Atau ditulis sigma dari N per 1, N1 sampai tak hingga dari 1 per N dikali N tambah 1 sama dengan 1. Untuk menguji kekonvergenan suatu deret, terdapat beberapa uji, yaitu pertama uji banding dengan deret lain. Misalkan ada sigma N1 sampai tak hingga dari barisan AN dan BN dengan deret-deretnya suku positif. Berarti AN itu lebih besar sama dengan 0, BN lebih besar sama dengan 0 untuk setiap N elemen N. Nah, jika AN lebih kecil sama dengan BN untuk setiap N elemen N, maka untuk barisan BN konvergen, maka barisan AN juga konvergen. Nah, jika AN-nya lebih besar dari BN, jika BN divergen, maka AN pun divergen. Dalam hal ini, jika barisan AN didominasi oleh barisan BN yang konvergen, maka deret AN konvergen. Sebaliknya, jika barisan AN mendominasi deret BN yang divergen, maka deret AN itu tadi divergen. Contohnya, selidiki apakah barisan tersebut, barisan dari sigma N1 sampai tak hingga dari N per 4N kuadrat kurang 5 itu adalah divergen atau konvergen. Jadi penyelesaiannya dapat N per 4N kuadrat dikurang 5 itu lebih besar dari N per 4N kuadrat. Itu sama dengan 1/4N. Oleh karena deretnya itu deret 1/N itu divergen, maka deret dari N per 4N kuadrat per 5 kurang 5 juga divergen. Itu menggunakan dengan uji banding dengan deret lain. Ini adalah yang kedua adalah uji banding limit dengan deret lain. Jadi ada diketahui suatu barisan AN dan BN dengan suku-suku positif. Nah, jika limit dari AN per BN itu adalah L dan L tersebut lebih besar dari 0, maka kedua deret itu sama-sama konvergen atau divergen. Jika AN per BN itu sama dengan 0,
limit AN per BN itu 0 dan deret BN itu konvergen, maka deret AN juga konvergen. Jika limit tak hingga dari AN per BN itu sama dengan tak hingga, maka deret BN divergen, deret AN juga divergen. Contoh, periksa kekonvergenan dari suatu barisan ada 3N per 1, N per 3 kurang 4N kuadrat tambah 5. Dengan uji banding limit, maka kita cari pembanding suku ke N dari deret ini. Misalkan barisan AN tadi 3N kurang 1 per N pangkat 3 kurang 4N kuadrat tambah 5, dan BN itu pembanding suku ke N-nya yaitu 3 per N pangkat 2. Maka jika dicari limit dari AN per BN, itu diperoleh limitnya adalah 1. Oleh karena BN itu konvergen dan berdasarkan bagian 1, maka deret AN juga konvergen. Selanjutnya dengan uji hasil bagi atau pengujian dengan suku-suku deretnya. Jadi misalkan ada deret sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN, itu merupakan deret suku positif. Dan misalkan limit N menuju tak hingga itu AN tambah 1 per AN sama dengan rho. Jika rho lebih kecil dari 1, maka deret tersebut konvergen. Jika rho lebih besar 1, maka deret divergen. Jika rho sama dengan 1, pengujian ini tidak digunakan menentukan deret konvergen atau divergen. Jadi contohnya, apakah deret 3 pangkat N per N faktorial merupakan deret konvergen atau divergen? Jadi kita tentukan itu rho-nya diperoleh dari limit N menuju tak hingga dari AN tambah 1 per AN. Ini kita tambahkan suku-suku deretnya itu, suku-suku deretnya menjadi diperolehlah limit N menuju tak hingga dari 3 per N tambah 1 setelah disederhanakan adalah 0. Jadi berdasarkan uji hasil bagi deret, maka deret 3N per N faktorial itu merupakan deret yang konvergen. Karena P rho lebih kecil dari 1. Selanjutnya untuk deret 5 pangkat N per N pangkat 3. Maka 5 ditambahkan dengan 1 menjadi 5N tambah 1, baru ini N tambah 1 di N tambah 1 pangkat 3 kan, kali N per 3 kurang 5 pangkat N, diperoleh, setelah dijabarkan, diperolehlah sebuah rho mana rho-nya sama dengan 5. Karena rho lebih besar daripada 1, maka deret tersebut adalah deret yang divergen. Yang terakhir ada uji deret ganti tanda. Jadi misalkan ada sebuah barisan AN yang semua suku barisannya positif, berarti AN-nya itu lebih besar sama 0, itu monoton turun, yaitu AN lebih besar dari AN tambah 1. Nah, jika limit barisan tersebut sama dengan 0, maka deret ganti tanda atau deret berayun sigma N 1 sampai tak hingga dari minus 1 N tambah 1 AN itu konvergen. Sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari min 1 N tambah 1 AN itu A1 kurang A2 tambah A3 kurang A4 tambah sekian sampai N. Maka misalkan jumlah bagian dari deret ganti tanda itu A kurang A1 Sn sama dengan A1 kurang A2 tambah A3 kurang A4 tambah sampai dengan min 1 N tambah 1 AN. Jadi untuk N bilangan genap itu ditulis 2M sehingga jumlah bagian deret dapat ditulis S2M dengan, atau A1 kurang A2 tambah A3 kurang A4 tambah titik-titik sampai A2M kurang 1 kurang A2M. Karena AN tadi merupakan monoton turun, makanya semuanya suku-suku positifnya S2M itu monoton naik. Contohnya, tunjukkan konvergenan deret ganti tanda dari minus 1 N tambah 1 kali 1 per N. Penyelesaiannya untuk deret N, untuk
deret minus 1 pangkat N tambah 1 kali 1/N sigma 1 sampai tak hingga itu dapat ditulis sebagai berikut. Dengan AN-nya itu sama dengan 1/N. Maka ditunjukkan barisan AN monoton turun dan limitnya adalah 0. Oleh karena AN tambah 1 per AN sama dengan N per N tambah 1 lebih kecil dari 1 dan menunjukkan itu barisan AN yang monoton turun, maka perhatikan bahwa suku-suku barisannya positif dan limit N menuju tak hingga dari AN itu sama dengan 0, maka deret tersebut adalah konvergen. Selanjutnya deret Taylor dan Maclaurin. Ada formula yang dikenal dengan deret Taylor, yaitu untuk setiap fungsi fx yang diferensiabel di titik C, maka fx dapat diekspansi seperti berikut. Fx sama dengan fc ditambah f aksen x per 1 faktorial dikali x dikurang c ditambah f turunan kedua c per 2 faktorial x dikurang c kuadrat ditambah f turunan ketiga c per 3 faktorial x dikurang c pangkat 3 tambah titik-titik. Atau dapat dituliskan sebagai sigma n dari 0 sampai tak hingga dari f pangkat n kali c per n faktorial x dikurang c pangkat n. Deret Maclaurin ini masih berhubungan dengan deret Taylor. Jadi ada terdapat sebuah deret Maclaurin yang ini, tapi deret Maclaurin itu merupakan kasus khusus dari deret Taylor, yaitu deret Taylor dengan fungsi yang diekspansi di sekitar C sama dengan 0. Formulanya adalah seperti berikut. Jadi fx sama dengan f0 tambah f aksen 0 per 1 faktorial tambah turunan kedua dari 0 itu per 2 faktorial kali x kuadrat tambah f turunan ketiga 0 per 3 faktorial kali x pangkat 3 tambah selanjutnya. Contoh, deret Maclaurin dari sin x. Jadi pertama kita turunkan sin x itu sampai ke sampai f pangkat 4x dan seterusnya, maka bolehlah diperoleh sin x itu dengan deret Maclaurin ya, ditentukan sin 0 tambah cos, tinggal substitusi dan diperolehlah terakhir x dikurang x pangkat 3 per 3 faktorial tambah titik-titik. Untuk cos sama saja, tinggal mengganti. Di sini perbedaannya cos 0 itu adalah 1 ditambah 0 dan seterusnya, dan diperoleh 1 dikurang x kuadrat per 2 faktorial tambah x pangkat 4 per 4 faktorial dan tambah dan seterusnya. Selanjutnya, deret pangkat atau power series. Deret pangkat atau power series itu adalah sigma. Jadi diketahui semua sigma 0 N sama dengan 0 sampai tak hingga dari AM itu X dikurang X0 pangkat N sama dengan A0 ditambah A1 kali X dikurang X0 tambah A2 X dikurang X0 pangkat 2 tambah titik-titik, di mana A0, A1, A2 itu konstanta deret dan X0 suatu konstanta yang disebut pusat deret dan X adalah variabelnya. Untuk X0 sama dengan 0 diperoleh suatu deret pangkat dalam pangkat-pangkat dari X. Beberapa operasi dalam deret pangkat itu ada diferensiasi. Ini ada diferensiasi, ada yang deretnya AN pangkat XN didiferensiasikan menjadi N, AN pangkat X kurang N kurang pangkat N kurang X pangkat N kurang 1. Yang kedua operasi penjumlahan, jika ada deret AN X pangkat N dan ada BN X pangkat N, maka jika dioperasikan boleh menjadi AN tambah BN X pangkat N. Kemudian ada perkalian suku demi suku. Jadi jika diketahui barisan AN X pangkat N dan BN X pangkat N, maka jika dikalikan pula
suku demi sukunya. Itu contoh deret pangkat adalah sin X. Berarti sin X itu sama dengan X dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial tambah X pangkat 5 kurang 5 faktorial tambah X pangkat 7 per 7 faktorial dan seterusnya sampai untuk X lebih besar dari minta hingga sampai tak hingga. Cos X seperti berikut. Untuk E pangkat X seperti berikut. Untuk ln 1 tambah X sebagai berikut. Untuk setengah ln 1 tambah X per 1 kurang X seperti berikut. Dan seterusnya untuk tangan. Dan untuk 1 tambah X pangkat P seperti berikut. Selanjutnya adalah koordinat kutub. Koordinat kutub dalam bidang terdiri dari satu titik tetap O yang disebut titik asal atau titik kutub dan sebuah garis berarah yang bermula dari titik asal tersebut yang disebut dengan sumbu kutub. Nah, dalam koordinat kutub setiap titik P dinyatakan di dalam pasangan R, theta, di mana R itu adalah jarak dari titik P ke titik asal dan theta adalah sudut dari kutub ke garis OP. Jadi bilangan R disebut koordinat radial dan Q disebut koordinat angular atau sudut kutub dari P. Sudut dinyatakan dalam angka positif jika berlawanan jarum jam dan dinyatakan angka negatif jika diukur searah jarum jam. Grafik sistem koordinat polar, grafik vertikal seperti ini, grafik horizontal yang melalui OB seperti ini, grafik yang melalui 0,0 adalah seperti ini. Beberapa persamaan lingkaran dapat dinyatakan dalam koordinat kutub. Jadi dengan pusat dengan dengan jari-jari A dan pusatnya itu ada di 0,0, maka R sama dengan A. Jika dengan jari-jari A dengan pusat A, 0, maka R sama dengan 2A cos theta. Jika jari-jari A berpusat pada 0A, maka R sama dengan 2A sin theta. Contoh lingkaran dalam sudut koordinat kutub. Yang ketiga, kardioda dan limakon. Persamaan-persamaannya adalah dalam bentuk R sama dengan A tambah B sin theta, R sama dengan A kurang B sin theta, R sama dengan A tambah B cos theta, R sama dengan A kurang B cos theta, di mana A dan B adalah bilangan positif, menghasilkan kurva-kurva yang berbentuk limakon, atau dari kata Latin limax yang berarti seafood. Jika A sama dengan B, maka limakon yang dihasilkan seperti kardioida atau yang dalam kata Yunani yang berarti jantung. Inilah bentuk-bentuk limakon. Ini yang kardioida. Jika A sama dengan B, ini jika A per B lebih kecil dari 1, ini jika 1 lebih kecil dari A per B, jika A per B lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 2, dan ini jika A per B lebih besar sama dengan 2. Contoh, sketsalah grafik fungsi berikut. Jadi diketahui sebuah sudut dengan 0, V per 6, V per 2, 5 V per 6, V, 7 V per 6, 3 V per 2, 11 V per 6. Dengan grafik fungsi R-nya 2 ditambah 2 sin theta. Maka diperoleh sebuah gambar sebagai berikut. Selanjutnya, menghitung luas pada daerah grafik koordinat polar. Pada koordinat polar, bentuk dari luas dan rumusnya adalah delta A sama dengan setengah F0 pangkat 2 delta theta, itu sama dengan setengah dikali integral A dengan batas A sampai B, F02 delta theta.
satu garis singgung. Untuk menentukan garis singgung pada kurva polar R sama dengan F theta, kita anggap theta sebagai parameter dan menulis persamaan parametriknya sebagai X sama dengan R cos theta, itu F theta kali cos theta, Y sama dengan R sin theta, itu F theta kali sin theta. Maka persamaan garis singgungnya itu DY per DX adalah F aksen theta sin theta tambah F theta cos theta dibagi F aksen theta cos theta kurang F theta sin theta. Untuk luasnya, untuk menurunkan luas daerah yang dibatasi kurva dalam persamaan polar, kita perlu menggunakan rumus luas sektor atau juring dari sebuah lingkaran dengan jari-jari R, yaitu L sama dengan setengah R kuadrat theta, dengan theta adalah sudut pusat yang diukur dalam radian. Contoh ada sebagai gambar berikut. Jadi diketahui R itu sama dengan 1 tambah cos theta, kita akan mencari luasnya. Karena keempatnya simetris, jika digunakan kurva R sama dengan 1 kurang cos theta, maka didapatkan batasnya adalah dari theta 0 sampai theta sama dengan V per 2. Maka luas satu helai daun itu adalah L sama dengan setengah integral dari batas 0 sampai V per 2 dari R kuadrat d theta, itu sama dengan setengah kali integral 0 sampai V per 2 kali 1 dikurang cos theta dikuadratkan d theta, maka diperoleh hasil seperti berikut. Ini diintegralkan, dapatkan cos theta kuadrat sama dengan setengah ditambah setengah cos 2 theta, maka dapat disubstitusikan ke dalam bentuk seperti berikut, menjadi setengah ditambah setengah sin 2 theta kurang 2 cos theta tambah 1 d theta, dan luasnya diperoleh setengah dikali 3 per 2 V dikurang 2. Maka luas seluruhnya 4 dikali L, yaitu 4 dikali setengah kali 3 per 2 V per 2, atau 3 per 4 V kurang 4 satuan luas. Selanjutnya, kekontinuan. Limit dan kekontinuan. Definisinya, kekontinuan di satu titik. Andaikan F terdefinisi pada sebuah selang terbuka yang mengandung C, maka F dikatakan kontinu di C jika limit X menuju C dari fungsi Fx itu sama dengan Fc. Jadi dengan definisi itu kita mensyaratkan yang pertama, sebuah fungsi F dikatakan kontinu jika limit X menuju C dari Fx itu ada, dan Fc ada, dan C berada dalam daerah asal F, dan limit X menuju C dari Fx itu sama dengan nilai Fc. Selanjutnya, kekontinuan pada selang. Jika tadi pada satu titik, ini pada sebuah selang. Jika F kontinu di kanan, di A, jika limit X A, Fx sama dengan Fa, dan kontinu kiri B, jika limit X menuju B, min Fx sama dengan Fb. Kita katakan F kontinu pada selang terbuka jika F kontinu pada setiap titik AB dan F kontinu pada selang tertutup AB. Jika F kontinu pada AB, kontinu kanan di A dan kontinu kiri di B.